sana itu kayaknya supaya lebih meluas harus ada channel YouTube, ada sudah sedia ya, channelnya Akhi Khairul ya, ada itu. Monggo Pak, jangan lupa like like and share and subscribe gitu ya, demi perkembangan dakwah ya. Kadang-kadang kita ini, waduh harus ngapain saya, itu ada channelnya, bukan saya promosi channelnya, tapi ini untuk pengembangan dakwah. Sebarkan Pak kajian siapa saja itu yang mengajak kepada jalan Allah. Itu hal sederhana tapi bermanfaat. Jenengan punya grup WA 2. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Baitul Jannah Central Park yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Baitul Jannah Central Park yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diawali dengan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat sunnah isyraq. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini
semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil hisab. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita di Sabtu pekan yang ketiga di Masjid Baitul Jannah Central Park. Materinya adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Adnan Torsyah hafizahullahu ta'ala. Kitab yang berjudul Madza Yuhibbun Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam wa Madza Yakrahu, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terbit 2 jilid, yaitu apa yang dicintai Nabi dan apa yang dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beberapa kali pertemuan di Masjid Baitul Jannah masih berbicara apa-apa yang dicintai oleh Nabi. Karena sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah muamalah, baik dalam masalah-masalah yang lainnya. Itu kita masih belum menyentuh apa-apa yang dibenci oleh Nabi. Karena itu masih jauh Bapak Ibu sekalian. Kita masih berada pada pembahasan apa yang dicintai, disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut catatan saya, terakhir materi kita bulan yang lalu, kita masih berada yang dicintai oleh Nabi nomor 3 Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai menjadi hamba yang banyak bersyukur. Nabi suka disebut oleh Allah hamba yang pandai bersyukur, yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya yang menjelaskan akan hal ini? Mari kita dengarkan dalilnya, karena materi ini memang belum tuntas. Disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari. Kita bisa temukan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Di jilid yang kedua, hadis nomor 621. Ya, kalau di dalam kitab Bukharinya ada Sahih Bukhari, nomor asli tapi ya, nomor 4837. Ya. Itu dibagi nanti aja ya. Ya, nanti aja biar konsentrasinya tidak nanti aja. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di nomor 4837 di Sahih Bukhari. Tapi kalau kita lihat di kitab Sahih Targhib wa Tarhib di nomor 621, an Aisyata radhiyallahu anhuma qalat annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam annan nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Silakan. SDWT 621. Iya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW melakukan qiyamul lail sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Baik, Nabi mengerjakan sholat malam, qiyamul lail. Jadi ada perbedaan antara tahajud dengan qiyamul lail, sekalipun dikerjakan di malam hari. Karena kalau disebut qiyamul lail itu tidak identik dengan sholat Bapak Ibu sekalian. Jadi namanya saja qiyamul lail. Qiyam itu mendirikan, lail malam. Mendirikan yaitu ibadah di malam hari. Sehingga kalau kita hanya sekadar membaca Al-Quran, berzikir, ya, maka ini termasuk qiyamul lail Bapak Ibu sekalian. Hanya berdoa. Makanya bagi wanita haid yang mereka tidak bisa mengerjakan sholat, tapi dia bangun,
yaitu sepertiga malam terakhir nggak sholat, hanya baca Quran, hanya mungkin berzikir, berdoa karena waktunya mustajab, itu termasuk qiyamul lail. Qiyamul lail itu tidak identik sholat, beda dengan tahajud. Kalau tahajud ini sholat yang dikerjakan di malam hari, terutama sepertiga malam yang terakhir, yang didahului dengan tidur. Jadi kalau belum tidur, misalnya dia belum ngantuk, lalu dia habiskan waktunya itu untuk beribadah, itu namanya bukan tahajud, itu namanya qiyamul lail. Tahajud itu syaratnya harus tidur dulu, sekalipun sebentar, itu tahajud. Sedangkan kalau qiyamul lail tidak identik sholat dan tidak identik harus tidur dulu. Jadi ini disebutkan Nabi SAW yaitu sholat malam sampai kaki beliau bengkak, pecah-pecah. Apa yang terjadi? Faqalat Aisyah, lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Silakan. Maka aku berkata kepada beliau, apa perkataan atau pertanyaan Aisyah radhiyallahu anhuma? Silakan. mengapa engkau melakukan ini sementara dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang telah diampuni? Kenapa engkau menyusahkan diri seperti ini wahai Rasulullah? Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang, kalau ada loh ya, kalau punya dosa pasti sudah diampuni oleh Allah. Anda kan maksum, terhindar dari maksiat. Nabi dan Rasul itu kan dijaga oleh Allah. Kenapa Anda sampai menyusahkan, memperberat diri hingga materi kita? Nabi menyukai hal ini. Apa itu? Qala afala uhibbu. Lah itu yang perlu digarisbawahi, kata-kata uhibbu sesuai dengan judul kitabnya yang dicintai Nabi. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Silakan. Beliau menjawab, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Sebenarnya terjemahannya perlu dikoreksi ini, bukan tidak boleh, karena di situ ada kata-kata uhibbu. Afala uhibbu, apakah aku tidak senang? Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi karena ingin disebut hamba yang pandai bersyukur, beliau sholat malamnya sampai bengkak kaki beliau. Baik, hadis ini Bapak Ibu, hadis ini mengandung 6 pelajaran. 6 pelajaran. Menurut catatan saya, bahwasanya bulan yang lalu saya sudah menjelaskan, yaitu sampai pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, 5 dan 6 ini belum tersentuh. Apa itu? Pelajaran yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Maksudnya bersungguh-sungguh, Nabi itu nggak pernah melewatkan sholat malam, nggak pernah. Bahkan disebutkan dalam Sahih Targhib wa Tarhib, coba dibuka jilidnya sama, jilid 2, nomor 632. Sampai-sampai dikatakan jangan pernah meninggalkan sholat malam, karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Jika Nabi melewatkan sholat malam, maka beliau mengqadha'nya, yaitu di pagi hari dengan bilangan genap. Sholat malam kan ganjil Bapak Ibu ya, yaitu 11 rakaat. Jika Nabi terluput tidak mengerjakan sholat malam, maka Nabi mengqadha'nya, yaitu di pagi hari 12 rakaat. Coba dibaca 632 Sahih Targhib wa Tarhib. Ayo. Dari Abdullah bin Abu Qais radhiyallahu an, dia berkata, Ya. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, Silakan. jangan tinggalkan qiyamul lail. Kenapa? Karena ada sikap mudawamah. Apa mudawamah? Sikap ajek, sikap istiqomah, kontinuitas dalam beribadah. Yang kedua pelajarannya yang sudah kita bahas bulan yang lalu, disunnahkan sholat malam itu yang lama berdirinya.
Sebaik-baik sholat malam adalah yang paling lama berdirinya, bukan lama sujudnya. Karena disebutkan dalam riwayat Muslim, bisa dilihat dalam Sahih Muslim, di hadis yang ke-729. Ya, ini cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya 756 Bapak Ibu. Nabi itu sholat malam rakaat pertama setelah Al-Fatihah, surat yang beliau baca Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Itu kalau mau ditotal, Al-Baqarah 286 ayat, An-Nisa 176 ayat, Ali Imran 200 ayat. Kurang lebih 650 ayat dalam satu rakaat. Kenapa kok tidak urut setelah Al-Baqarah lalu Ali Imran? Karena Nabi hendak mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau sholat sunnah, surat yang kita baca penomorannya boleh nggak urut? Boleh. Misalnya kalau sholat qobliyah atau sholat ba'diyah, ya, atau sholat duha, misalnya nih rakaat pertama kul huwallahu ahad, mestinya rakaat kedua ya setelah kul huwallahu ahad entah kul a'udzu birabbil falaq atau kul a'udzu birabbin nas. Ini tidak, rakaat pertama kul huwallahu ahad, rakaat kedua mundur inna a'toina misalnya, nggak apa-apa kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu urut, sholat fardu urut, nomor suratnya setelahnya. Apa yang Bapak Ibu baca, maka rakaat berikutnya adalah surat yang setelahnya. Sekalipun lompatnya jauh, tapi setelahnya, penomorannya. Bisa difahami Bapak Ibu ya. Jadi ini yang diajarkan Nabi. Baik, kita lanjutkan aja, yang jelas ada di situ. Lah yang terakhir, yang ketiga, ini sekedar mereview sedikit aja. Pelajaran yang ketiga, disunnahkan memanjangkan bacaan saat sholat malam. Bacaannya diperpanjang, yaitu di Sahih Muslim nomornya 744, dicetakan terjemahan. Kalau di nomor asli 772. Baik, sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian materi yang nomor 4. Materi, mohon maaf, pelajaran yang nomor 4 Bapak Ibu, singkat aja. Yang keempat, hadis yang tadi kami sampaikan, cerita tentang Nabi sholat malam sampai pecah-pecah kaki beliau. Setelah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anhuma, ternyata jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam, aku ingin, aku suka disebut hamba yang banyak bersyukur. Pelajaran yang keempat dalam hadis ini menunjukkan tentang keutamaan sholat malam. Apa keutamaan sholat malam? Tidak perlu saya ulang, karena di awal-awal kajian kita sebelum Ramadan, kalau tidak salah, yang dicintai Nabi nomor 2, itu sudah saya singgung. Yang nomor 2 itu kan Nabi mencintai, Nabi menyukai sholat sunnah yang dikerjakan di rumah. Pada waktu materi itu saya sudah sampaikan ke panjenengan semua. Macam-macam sholat sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita. Kalau tidak salah totalnya ada 21 sholat sunnah. Ada tahajud, ada witir, ada sholat duha, ada sholat sunnah isyraq, ada sholat sunnah istisqa minta hujan, ada sholat sunnah istikharah, sholat sunnah taubat, sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, sholat sunnah qobliyah ba'diyah atau rawatib. Banyak, 21 macam. Dan itu sudah saya sampaikan. Dari 21 macam yang masuk nominasi untuk dikerjakan secara rutin dan tidak ditinggalkan. Rutin, ajek, istiqomah, 5 sholat. 5 sholat. Yang pertama adalah tahajud, yang kedua adalah witir, yang ketiga sholat sunnah isyraq, yang keempat sholat sunnah duha, yang kelima sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah. 5 macam sholat sunnah, jangan ditinggalkan. Baik. Dan pada saat materi itu sudah saya singgung, apa sih keutamaannya orang mengerjakan sholat tahajud. Jadi kita lewati saja materi pelajaran yang nomor 4 ini. Sekarang kita masuk pelajaran yang nomor 5, Bapak Ibu sekalian. Apa itu pelajaran yang kelima? Hadis tadi yang awal saya bacakan tadi
merupakan kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kekhususan. Apa itu? Nabi dosanya sudah diampuni oleh Allah. Allah sudah ampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Ya. Yang telah lalu maupun yang akan datang. Apakah ada dalilnya dalam Al-Quran? Ada. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, minta tolong dibantu ayat Qurannya, suratnya nomor 48, Al-Fat. Surat nomor 48, Al-Fat. Ayatnya Bapak Ibu sekalian, ayat 1 dan ayat 2. Terutama di ayat yang kedua Bapak Ibu sekalian. Ayat yang kedua, langsung saja ya, masuk di ayat yang kedua saja. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Silakan. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu. Mu-nya di situ itu ada dalam kurungnya itu mestinya. Muhammad, betul. Ya. Ada di terjemahan-terjemahan. Ada dalam kurungnya. Ulang lagi, mu-nya itu dibaca sekalian, Muhammad. Silakan. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu, yaitu Muhammad, terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ternyata ayatnya sudah ada Bapak Ibu sekalian. Makanya benar kata Aisyah radhiyallahu anhumah tadi dalam hadis tadi, bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Kenapa Anda menyusahkan diri seperti ini sampai sholat bengkak kaki Anda? Berarti memang ada ayatnya. Lanjut, teruskan. Dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Menunjukimu ke jalan yang lurus. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi dan Rasul itu maksum, punya sifat al-ismah. Apa itu al-ismah? Bebas dari maksiat. Tidak seperti kita Bapak Ibu. Kita ini, saya, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir, ya, maupun yang menghadiri kajian kita secara virtual atau online pagi hari ini, semuanya ini adalah makhluk pendosa Bapak Ibu sekalian. Karena kita tidak mungkin terlepas dari yang namanya khilaf, salah, ya, dosa, sengaja maupun tidak disengaja, kecil maupun besar, semuanya pernah kita lakukan. Apalagi Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti melakukan perbuatan dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan dosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang terbaik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Nggak ada manusia tidak pernah berbuat kesalahan. Tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia sempurna, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak ada. Tetapi manusia yang terbaik adalah manusia yang setelah dia melakukan perbuatan dosa, ia sesali perbuatan itu, lalu dia bertaubat, berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Itulah manusia terbaik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka kita harus banyak istighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu tadi kan mendengar bahwasanya nabi saja yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, ternyata beliau setiap hari itu tidak kurang minta ampun kepada Allah 100 kali. 100 kali. Mana dalilnya? Coba dibuka hadis riwayat Ibnu Majah. Ada di sini. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibnu Majah jilid yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Ibnu Majah jilid yang ketiga. Kita dengarkan yaitu nomor aslinya dulu ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin punya kitab aslinya. Di nomor 3815. Atau kalau dicetakan terjemahannya nomor 3091. 3091. Mari kita dengarkan yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah. Nomor aslinya berapa tadi? 3815. Baik,
Ayo dibaca, dicetakan terjemahannya saja 3091. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, Ya. Rasulullah SAW bersabda, Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Silakan. sesungguhnya aku telah beristighfar kepada Allah Minta ampun. Terus. dan bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. 100 kali. Aku minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, bedanya istighfar dengan taubat itu apa? Apa bedanya istighfar minta ampun dengan bertaubat? Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bedanya adalah salah satu perbedaannya, kalau istighfar itu bisa digunakan untuk dirinya dan orang lain, memintakan ampun. Ya Allah, ampuni aku. Atau kalimat, ya Allah, ampuni kedua orang tuaku. Ya Allah, ampuni yaitu kedua orang tuaku yang telah wafat. Bisa untuk dirinya dan bisa untuk orang lain. Tetapi kalau taubat, Bapak Ibu sekalian, taubat itu adalah untuk dirinya saja. Dia tidak bisa mentaubatkan orang lain. Enggak. Terutama mereka yang telah wafat. Nah, seperti itu, nggak bisa. Kalau istighfar, perbedaan yang lain, itu Bapak Ibu sekalian, kalau istighfar berlangsung terus selama orang itu masih hidup maupun telah wafat. Dia masih hidup, dia minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah, yang telah lalu maupun yang akan datang, yang kecil maupun yang besar, yang sengaja maupun yang tidak sengaja aku lakukan. Dia masih hidup. Ketika dia telah wafat, ternyata dia juga didoakan ampunan oleh anaknya. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Rabbi gfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan. Bukan hanya orang tuanya yang didoakan, termasuk orang-orang yang bertamu ke rumahnya juga didoakan. Yang tadi kalimatnya sudah saya baca tadi. Berarti sekalipun mereka telah wafat masih bisa didoakan ampunan. Tapi kalau tobat, ya selesai. Ketika ajal sudah sampai di kerongkongan, maka sudah tidak ada lagi taubat. Apa kata Nabi? Innallaha azza wa jal la yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah pasti menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongan. Jadi kalau sudah mendesak di tenggorokannya, maka ditutup pintu taubat oleh Allah azza wa jalla. Oleh karena itu kalau istighfar berlangsung terus, mungkin dari dirinya atau dia didoakan oleh anak-anaknya ampunan. Kalau taubat, ya ketika dia semasa hidup saja. Nah, itu bedanya sekilas istighfar dan taubat, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka Nabi itu sehari minta ampunnya 100 kali, taubatnya 100 kali. Bahkan Bapak Ibu, Nabi itu kalau dalam majelis seperti ini, itu sahabat memperhatikan bibir Nabi bergerak-gerak. Bibir Nabi bergerak-gerak. Lalu ketika ditanyakan oleh para sahabat, aku melihat engkau bibirmu bergerak wahai Rasulullah. Apa yang engkau baca? Lalu Nabi mengatakan, setiap dalam majelis aku membaca 100 kali bacaan yang berbunyi Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu dalam majelis taklim. Terus Nabi baca, Rabbighfirli, ya Rabb ampuni aku. Wa tub alayya, terima taubatku. Innaka antal ghafur, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau adalah maha penerima taubat dan maha penyayang. Coba dibuka Ibnu Majah, satu nomor sebelumnya 3090. 3090 atau kalau nomor aslinya 3814. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, iya, jika kami hitung dengan baik ucapan Rasulullah SAW, ya, ya Allah, ampunilah aku dan limpahkanlah tobatmu kepadaku. ya. Sesungguhnya engkau maha penerima tobat lagi maha penyayang. Itu di mana itu?
ketika berada di sebuah majelis, Ya. maka itu akan berjumlah 100 kali. Duh. Dalam sebuah majelis, kalau aku hitung, Nabi mengucapkan 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi bacaannya mirip seperti bacaan selesai sholat duha. Nah, selesai sholat duha. Jadi setiap selesai sholat duha itu kan ada wiridnya Bapak Ibu. Nabi mengajarkan setelah sholat duha itu membaca bukan Rabbighfirli, tetapi Allahumma gfirli. Allahumma gfirli belakangnya sama. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu 100 kali setiap selesai sholat duha. Baik, jadi ini menunjukkan kepada kita sekalipun Nabi dosanya sudah diampuni oleh Allah, beliau tetap minta ampun dan bertobat 100 kali. Ada yang bertanya, Ustadz, itu kan untuk Nabi Ustadz, yang lalu maupun yang akan datang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak Ustadz yang manusia biasa kayak kita-kita ini yang diampuni oleh Allah dosanya yang lalu maupun yang akan datang? Ada. Ada. Yaitu hanya satu amalannya, cuman satu, enggak lebih dari satu. Dari sekian banyak hadis cuman satu amalannya. Apa itu? Kemarin puasa Arafah. Sebab Nabi ketika ditanya tentang puasa Arafah, maka Nabi mengatakan yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Kata Nabi, semoga dapat menghapus dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Berarti 2 tahun 730 hari dosa kita diampuni. Itu dosa kecil apa dosa besar? Imam An-Nawawi mengatakan dosa kecil. Tapi kalau Ibnu Taimiyah, gurunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan termasuk dosa besar. Karena tidak disebutkan khusus dalam hadis ini. Nabi hanya mengatakan dosanya yang lalu, setahun yang lalu, dan dosa setahun yang akan datang. Gak ada kata-kata khusus kecil, gak ada. Berarti sifatnya umum. Ya besar ya yang kecil. Mudah-mudahan kemarin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Itu. Ustadz, masalahnya Arafahnya beda Ustadz, ini masalahnya. Ya. Ini ya, nggak usah dibahas, sudah lewat ya. Sudah lewat juga ya. Qadarullah. Baik. Kita lanjut. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sekarang yang ke-6 Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelum masuk yang ke-6, coba dibuka Abu Dawud yang sudah di-download saja. Saya nggak bawa Abu Dawud. Abu Dawud nomor hadisnya 1516 1516 Abu Dawud. Silakan. Sama ya, sama. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim dari Ibnu Umar. Sekarang kita masuk saja nomor 6. Nah, ini yang agak panjang Bapak Ibu sekalian. Materi terakhir penutup yang nomor 6. Maksudnya pelajaran ke-6. Dari hadis yang awal tadi, Nabi menyukai disebut hamba yang banyak bersyukur. Apa pelajaran yang ke-6? Bapak Ibu sekalian, kata para alim ulama, sholat malam itu, nah ini sholat malam itu sebagai tanda bahwa hamba tersebut bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada dirinya. Orang yang mengerjakan sholat malam itu sebagai indikator, sebagai tanda orang itu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Jadi maksudnya begini, saya akan menggunakan kalimat mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya. Begini, orang itu kalau mengaku dirinya menjadi hamba yang bersyukur, ya, jangan mengklaim dirinya sebagai hamba yang pandai bersyukur kalau tidak pernah sholat tahajud. Kalau nggak pernah tahajud, bagaimana Anda bisa dikatakan hamba yang bersyukur, wong tahajud saja tidak? Pemahaman kebalikannya demikian. Makanya Nabi nggak pernah ninggal tahajud dalam rangka beliau pengen disebut oleh Allah hamba yang banyak bersyukur. Sehingga kesimpulannya adalah orang yang selalu mengerjakan sholat tahajud, sholat malam, itulah sebagai tanda rasa syukurnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu.
Ya, jadi ini tanda seseorang itu disebut hamba yang pandai bersyukur. Bapak Ibu sekalipun hanya witir 1 rakaat, upayakan bangun malam. Hatta itu 1 rakaat, witir, hanya witir tanpa didahului tahajud. Ya, maka ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kaitannya dengan masalah syukur, materinya saya bagi lagi. Nah, ini ya. Nah, ini yang agak sedikit panjang, tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa tuntaskan. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang keutamaan syukur. Orang itu kalau suka bersyukur apa keutamaannya? Ini yang pertama. Yang kedua, hakikat syukur. Hakikat syukur. Ini yang nomor 2 ini. Hakikat syukur. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tips agar menjadi orang yang pandai bersyukur. Apa tipsnya? Supaya kita ini menjadi hamba yang pandai bersyukur. Tipsnya apa? Ini yang nomor 3. Dan yang terakhir, materi yang keempat adalah cara bersyukur yang salah. Nah, cara bersyukur yang salah. Nah, ini baik. Sekarang kita awali Bapak Ibu sekalian. Banyak, makanya nanti seperti biasa, kalau kajian ini tuntas, materinya akan saya share melalui bentuk PDF ke takmir masjid, ya. Atau pengurus masjid yang biasa menghubungi kami, nanti akan kami share. Nanti di situ Bapak Ibu akan dapatkan banyak sekali keutamaan syukur, lebih dari 5, banyak sekali ya. Baik, saya sebutkan 2 saja Bapak Ibu, mudah-mudahan mewakili. Keutamaan orang yang pandai bersyukur, saya sebutkan 2 saja dari sekian yang banyak. Yang pertama, mendapatkan ganjaran di dunia dan di akhirat. Mendapatkan pahala di dunia dan di akhirat. Di dunia diberikan kenikmatan, di akhirat diberikan kenikmatan. Orang kalau pandai bersyukur. Mana dalilnya? Coba dibuka Ali Imran, surat nomor 3, Ali Imran. Ayatnya ayat 145, Ali Imran 145. Ali Imran ayatnya ayat yang ke-145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah. Illa biiznillahi kitaban muajjala. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Wa sanajziz syakirin." Silakan. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati, melainkan dengan izin Allah. Terus. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Terus. Barang siapa mengendaki pahala dunia, Ya. niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Stop. Dan ulang lagi. Barang setiap yang bernyawa dari awal. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Jadi tidak ada istilah mati suri Bapak Ibu. Tidak ada istilah mati suri. Mati. Karena sudah ditetapkan oleh Allah. Nah terus kalau orang itu kemudian Ustadz, yaitu mati terus kemudian katanya hidup lagi. Ya di sini ada Pak Dokter, itu jantung berhenti sejenak. Ya, artinya lihat aneh-aneh mesti ceritanya orang mati suri itu. Lihat, Anda tanya, Anda yaitu meninggal sekian jam, ternyata Anda bangun lagi, yaitu hidup lagi. Apa yang Anda rasakan? Mulai aneh-aneh ceritanya itu. Saya dibawa oleh ini, saya ditaruh di sebuah ruangan begini. Semuanya bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak ada mati suri itu tidak ada. Ya, kalau dia itu meninggal, dokter menvonis bahwasanya orang ini telah tiada. Ternyata dia bisa hidup kembali. Jantung berhenti sejenak. Seperti itu aja. Karena memang belum waktunya mati. Lihat kalimatnya. Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Berarti belum mendapatkan izin dari Allah dalam hal ini. Dan tidak ada cerita-cerita yang seperti ini, yaitu orang-orang yang mati suri, yang katanya malaikat itu begini, saya dibawa ke sini dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat di dalam hadis Nabi, orang itu kalau orang soleh, orang beriman, ketika dia mau wafat,
sakaratul maut, naza, maka dia didatangi oleh pembantunya malakul maut, malaikat pencabut nyawa, pembantunya ya, sang eksekutornya belum datang. Ketika para pembantunya ini datang, membawa kain kafan dari surga dengan aroma wangi yang sangat wangi, lebih wangi semua parfum yang ada di muka bumi ini. Maka ruh itu dicabut Bapak Ibu dari telapak kaki sampai ke lutut. Itu bukan malaikat maut, bukan. Dari lutut sampai ke pinggul, pinggul sampai ke dada, dada sampai ke kerongkongan, itu masih para pembantu malakul maut yang datang di awal dulu. Lalu kemudian ketika ruh sudah sampai di kerongkongan, eksekutornya datang. Yaitu yang paling sakit di situ. Dan itu cuma satu tugasnya, malakul maut. Yang sebagian orang mengatakan malaikat Israel. Sebenarnya penamaan Israel ini adalah penamaan dari hadis-hadis Israiliyat. Tidak sahih Bapak Ibu. Yang benar itu malakul maut. Yang benar, nama malaikat ini. Malaikat pencabut nyawa. Baik, Allah sebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 11 dan 12. Lalu ketika ruh itu dicabut, maka segera pembantunya malakul maut tidak membiarkan lama berada di tangan malaikat maut. Langsung diambil ruh itu, dimasukkan ke dalam kain kafan itu, lalu diangkat naik ke atas sampai ke langit yang pertama. Pintu langit pertama. Loh, berarti setiap langit ada pintunya. Iya. Setiap langit punya pintu. Allah katakan di dalam surat An-Naba kan, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Apabila pintu-pintu langit sudah terbuka. Tiap langit ada pintunya. Pada saat ruh itu dibawa naik ke atas, maka muncul aroma yang wangi. Sampai seluruh malaikat penduduk langit berkata, ma hadzal ruhut thayyib. Ya, ruhnya siapa yang baik ini? Yang bagus, yang enak ini, yang harum ini. Lalu disebutkan namanya si mayit ini, Fulan bin Fulan. Namanya yang terbaik disebut oleh malaikat. Lalu kemudian minta dibukakan pintu langit pertama. Lalu dibukakan. Terakhir singkat cerita sampai ke langit ke-7. Jenazahnya masih di Surabaya. Ruhnya sudah langit ke-7. Lalu ada penyeru dari langit, dari atas. Tulislah hambaku ini ke dalam Illiyin. Tulis hambaku ini di Illiyin. Apa itu Illiyin? Daftar penduduk surga Bapak Ibu sekalian. Kembalikan dia ke bumi, karena dari bumi itulah dia kuciptakan, dan dari bumi itu pula dia aku bangkitkan. Dikembalikan lagi Bapak Ibu. Ruh ini diantarkan lagi. Sampai jenazah itu, mayitnya sudah dimasukkan ke liang lahat, dimiringkan menghadap kiblat, ditutup papan, diuruk dengan tanah. Ruh itu dimasukkan lagi. Masuk. Lalu didudukkan oleh malaikat. Ganti sekarang malaikatnya. Malaikat penanya kubur. Mungkar, nakir. Didudukkan, duduk. Berhadapan. Marrabbuk. Wa madinuk. Waman nabiyuk, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dalam riwayat yang lain agak panjang, yang nomor 3. Mahadar rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapakah laki-laki yang diutus oleh Allah di tengah-tengah umat ini. Maksudnya Nabi Muhammad. Kalau karena dia orang beriman, dia jauh semuanya. Rabbiyallah dinil Islam huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup belum? Pertanyaannya ada 4 Bapak Ibu, bukan 3, 4. Yang keempat adalah wama ilmuka, apa ilmumu sehingga engkau bisa menjawab pertanyaan. Si mayit mukmin menjawab, qara'tu kitabullah, aku membaca kitabullah Al-Qur'an dan aku mengimani isinya. Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan ini kalau dia aja pegang Quran nggak pernah, baca Quran aja nggak pernah? Ya, jadi ini ceritanya. Jadi aneh-aneh kadang-kadang orang mati suri itu ceritanya macam-macam, berbenturan dengan hadis Nabi yang sahih. Nah, seperti itu ya. Maka jangan dipercaya seperti ini. Memang belum waktunya meninggal, jantung berhenti sejenak. Tuh, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Teruskan Pak Didi, belum kelar. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Nah, sudah ya. Siapa yang menghendaki pahala di dunia kami berikan, yang menghendaki pahala akhirat kami berikan.
dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, kata para alim ulama, yang dimaksud dengan balasan di sini adalah balasan di dunia dan balasan di akhirat. Kalau di dunia bentuknya kayak apa, dimudahkan semua urusannya oleh Allah. Semua rezekinya diberikan oleh Allah, urusannya dimudahkan oleh Allah. Apa yang dia inginkan dalam masalah dunia dikabulkan oleh Allah. Kalau pandai bersyukur. Lah kalau di akhirat, ya tidak ada lain kecuali surganya Allah Azza wa Jalla. Itulah balasan di akhirat bagi mereka yang pandai bersyukur. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Baik, yang terakhir nomor 2, keutamaan syukur. Ya, bahwasannya Bapak Ibu sekalian, orang itu kalau pandai bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Saya yakin panjenengan pasti hafal ayatnya ini. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang intinya ini surat Ibrahim ayat 7. Surat Ibrahim ayat 7. Jika kalian bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Jadi orang kalau bersyukur nikmatnya akan ditambah. Ditambah itu 2, ditambah kuantitasnya dan ditambah kualitasnya. Kuantitasnya jumlah nikmatnya ditambah. Kualitasnya, nilai keberkahan nikmatnya juga ditambah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang syakirin. Sekarang kita masuk hakikat syukur. Lah ini penting. Bapak Ibu sekalian, singkat aja. Hakikat syukur, orang itu disebut pandai bersyukur. Ternyata kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, di dalam kitab Madarijus Salikin, juz yang kedua, halaman 244, orang itu disebut pandai bersyukur, syaratnya 3. Ya cuma 3 ini aja. 3 ini. Tidak lebih dari 3. Jadi bisa dikatakan rukunnya syukur itu 3. Seperti panjenengan kalau sholat kan ada rukun sholat. Apa rukun sholat? Takbiratul ikram. Apa rukun sholat? Baca Al-Fatihah. Orang kalau tidak baca Fatihah sah atau tidak? Tidak sah. Karena itu rukun. Sama seperti ini. Orang bersyukur itu disebut bersyukur. Itu 3 rukunnya. Dikurangi 1, bukan orang bersyukur. 3-tiganya harus melekat pada dirinya. Rukun syukur cuma 3. Apa itu? 1, syukur di hati. Contohnya kayak apa? Nanti saya tunjukkan. Ini yang pertama, syukur di hati. Yang kedua, syukur di lisan. Lisan. Yang ketiga, syukur pada anggota badan. Nah, penjelasannya sekarang. Syukur di hati. Apa maksudnya syukur di hati? Dia tanamkan dalam hatinya keyakinan semua fasilitas yang ia dapatkan ini datangnya dari Allah. Tanamkan dalam hati semua ini dari Allah. Sehat dari Allah. Diberi pasangan hidup soleh-soleha dari Allah. Anak-anak cucu-cucu soleh-soleha. Keturunan soleh-soleha dari Allah. Dimudahkan cari rezeki dari Allah. Kita beribadah dimudahkan oleh Allah. Nggak pakai alarm, nggak pakai pesan sama istri atau suami kita untuk bangunkan tahajud. Tiba-tiba kita bangun sendiri. Karena sudah kebiasaan soalnya. Itu rezeki. Tanamkan dalam hati ini semua, kalau tidak karena Allah, nggak mungkin. Kita dimudahkan untuk menuntut ilmu, itu juga dari Allah. Diberikannya kita ini rezeki, pekerjaan, itu juga dari Allah. Tanamkan dalam hati, semua ini adalah minallah. Mana dalilnya? Banyak. Di antara dalilnya adalah, ayo dibuka surat nomor 16. Surat 16 ayatnya 53. 16 ayat 53. Surat 16 An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ayo Pak Didi, silakan. Dan apa saja nikmat yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Duh, dari Allah datangnya, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai di antara kita ada yang seperti Qarun. Siapa Qarun? Qarun anak pamannya Nabi Musa alaihissalam. Berarti Qarun ini sepupu dengan Nabi Musa alaihissalam. Qarun. Kenapa Qarun kok dijadikan percontohan bagi mereka-mereka yang tidak pandai bersyukur? Lihat perkataan Qarun. Allah sebutkan dalam Al-Quran.
Coba dibuka surat nomor 28 Al-Qasas. Al-Qasasnya dibuka surat 28 ayatnya 78. Kita dengarkan. Jangan sampai di antara kita seperti ini. Qarun. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Silakan. Qarun berkata, apa kata Qarun? Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Duh, aku diberikan harta ini karena ilmu yang aku miliki. Dia tidak katakan itu datang dari Allah. Makanya Qarun dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti dia tidak meyakini dalam hatinya itu datang dari Allah. Nah ini Qarun Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu ada loh orang itu yang seperti ini ada. Kita tambahkan lagi dalil. Coba dibuka surat 39 Az-Zumar. Az-Zumar 39 ayatnya 49. Az-Zumar ayat 49. Az-Zumar ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, faida massal insana durrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm. Tuh, coba banyak yang kayak begini. Silakan. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, apabila mereka ditimpa bahaya, apapun bentuk bahayanya, lanjut, ia menyeru kami, ya Allah, tolong kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Ingat Allah. Kena musibah baru ingat Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Ya Allah, lindungi kami ya Allah. Ya Allah, berikan pertolongan ya Allah. Dan seterusnya, ya, sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah. Hilangkan penyakit ini ya Allah, dan seterusnya. Menyeru Allah. Lanjut terus. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, maka ia berkata, apa itu? Sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Tuh, coba. Ya. Ada lagi Ustaz, contoh yang lebih detail. Banyak, malah horor ini contohnya. Termasuk syirik ini. Apa itu? Coba dibuka Pak Didi, surat 29 Al-Ankabut. Surat 29 Al-Ankabut ayatnya 65. Coba kita dengarkan baik-baik. Allah berikan perumpamaan orang-orang yang berada di sebuah kapal. Yang kapal itu ketika berlabuh diterpa ombak yang sangat besar, sehingga kapal itu oleng. Semuanya menyeru kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Begitu Allah menyelamatkan mereka ke daratan, tidak ada satupun yang tenggelam, kapal orangnya selamat semuanya. Apa kata mereka? Lanjut, baca. 29 ayat 65, Al-Ankabut ayat 65. Ayo. Maka apabila mereka naik kapal, terus mereka mendoa kepada Allah. Lanjut. Dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ketika Allah menyelamatkan mereka dari ombak besar, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, apa kata mereka? Tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Syirik. Contohnya kayak apa? Begitu selamat, untung lo tadi itu nahkodanya pinter itu. Itu kalau nahkodanya tidak pinter, wah tenggelam kita. Satu. Yang kedua, untung lo itu kapal itu bukan kapal tua. Itu tahun pembuatannya masih baru itu. Itu kalau kapal tua yang kita naiki, wah ya karam kita. Untung lo di kapal itu ada Pak Yai. Yang pada waktu ombak itu menerpa, itu dia banyak berdoa. Mana Allahnya? Dia katakan untung nahkodanya, untung kapalnya, untung ada Pak Yai. Lalu mana Allah yang dia panjatkan? Giliran anak ujian, ya Allah mudahkan anakku ya Allah dalam ujiannya. Berikan yang terbaik kepada anakku ya Allah. Karena tidak ada yang memberikan yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Begitu anaknya lolos, mendapatkan nilai memuaskan. Apa katanya? Untung loh anakku itu tak leskan di LBB mana gitu. Untung soalnya aku ini wong tua ini bodoh soalnya. Gak ngerti. Coba deh kata les no. Wah wis. Itu untung tak panggilkan guru private. Untung gak satu pun menyebut Allah. Syirik. Mana Allahnya? Itu namanya bersyukur. Enggak. Kalau Anda pandai bersyukur, katakan semua ini dari Allah. Oh Bapak sudah sehat ya. Alhamdulillah, kemarin kan sempat masuk rumah sakit. Iya, semua ini karena Allah. Ini enggak. Untung tak gonya rumah sakit itu. Untung saya minum, sampai ada orang bilang begini, obat ini Ustadz, ini sambung nyawa, aku nih gak ngombe obat ini mati ya Ustadz. Mana syukurnya mana? Ini syirik yang kayak begini.
Seorang istri berkata, "Mas, andai kata aku tidak kau nikahi, apalah hidupku ini?" Koyok ini gak kon rabi uripku. Mana syukurnya mana? Yakini itu loh. Semuanya ini dari Allah. Tanamkan. Obat itu perantara, dokter itu perantara. Semuanya ini Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah ya Rabb, kau jadikan aku mudah melangkahkan kaki sholat subuh. Banyak yang masih tidur sekarang, banyak. Tapi Anda dimudahkan oleh Allah untuk ikut taklim, sholat subuh berjamaah. Semua yakin ini adalah karena Allah Azza wa Jalla. Nah, ya, seperti itu. Ada orang bilang begini, "Saya ini dulu Ustaz, tidak punya apa-apa Ustaz. Saya ini dulu ya Allah Ustaz, kehidupan saya ini ya Allah, semenjak saya punya anak perempuan," tak pegang kata-katanya. "Semenjak saya punya anak perempuan ini Ustaz, ngerejeki ini Ustaz hari ini Ustaz." Ada nggak yang kayak gini? "Semenjak aku tuku mobil iki Ustaz, rezeki iki lancar. Ngerejekeni mobil iki Ustaz, mobil ngerejekeni." Siapa yang ngasih rezeki? Mobilnya memang. Loh ya enggak Ustaz, ya Allah. Selesai. Kenapa Anda katakan mobil? Siriknya itu di situ Bapak Ibu sekalian. Enggak sadar kita ini. Oleh karena itu ini syukur yang pertama. Dari sini aja sudah cacat kita. Yaitu tidak mengimani, betul-betul meyakini ini semua dari Allah. Dari Allah. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ya. Ini yang pertama. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang nomor 2. Rukun syukur yang kedua itu apa? Lisan. Lisan. Gimana maksudnya lisan? Lisannya banyak memuji Allah. Memuji Allah. Lisannya. Dikit-dikit membaca kalimat tahmid. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tahmid itu ada 2 Bapak Ibu. Kalau tahmid di luar sholat itu bacaan alhamdulillah. Itu kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat itu ada tahmidnya juga. Ada tahmid itu di dalam sholat. Di dalam sholat. Ucapan apa? Rabbana walakal hamdu. Itu ucapan tahmid dalam sholat. Ada tasmi, ada tahmid. Tasmi itu sami Allahu liman hamidah. Itu tasmi. Lalu ucapan tahmidnya Rabbana walakal hamdu. Itu, ya. Bapak Ibu sekalian, sering memuji Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Ayo dibuka Ibnu Majah. Ibnu Majah dibuka. Ibnu Majahnya dibuka. Ya. Nomor hadisnya Bapak Ibu sekalian di nomor Ibnu Majah nomor 3081. 3081. Nomor aslinya 3803, nomor aslinya. Ya, nomor aslinya 3081 cetakan terjemahan. Kalau nomor aslinya 3803. Itu nomor asli. Silakan dibaca Pak Didi. Ayo. Dari Aisyah. Iya betul, dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah SAW jika melihat sesuatu yang beliau sukai, maka iya, ulang lagi. Rasulullah SAW jika melihat sesuatu yang beliau sukai, maka beliau akan mengucapkan. Stop. Nabi itu kalau mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, yang beliau sukai, yang menggembirakan lah, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Ayo. Beliau mengucapkan segala puji bagi Allah. Ini terjemahannya. Yang dengan nikmatnya semua kebaikan sempurna. Nah itu. Terus sebaliknya. Kalau Nabi mendapatkan suatu mudarat, kejelekan, keburukan. Lanjut. Dan jika beliau melihat sesuatu yang beliau benci. Nah beliau benci. Atau mendapatkan satu kondisi yang tidak menyenangkan. Kondisi yang buruk. Ya, musibah atau apapun. Nabi ternyata tetap memuji Allah. Cuman kalimatnya beda sama yang tadi. Begini kalimatnya. Kalau mendapatkan kondisi yang tidak menyenangkan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Silakan. Maka beliau akan mengucapkan yang artinya segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Nah,
Jadi Ustaz dikasih nikmat alhamdulillah, dikasih musibah alhamdulillah. Iya. Loh kenapa Pak dikasih musibah memuji Allah? Jawabannya satu. Jawabannya satu. Sadar tidak sadar kita mesti tahu ini. Jawabannya satu. Buka Sahih Muslim nomor 2205. Cepat dikit 2205. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, 2 orang sahabat itu ya. Silakan. 2205. Jawabannya ini jawabannya. Kenapa dikasih sakit? Alhamdulillah. Ya, terus kemudian kehilangan pekerjaan di alhamdulillah. Terus kemudian kena musibah, kehilangan orang yang kita cintai, kita juga memuji Allah. Loh kenapa? Alasannya apa? Ya ini jawabannya. Kita sadar tidak sadar, sudah Nabi tunjukkan kepada kita. Silakan itu. 2205 Muslim. Ya, 2205 ayo. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya kan 2 orang sahabat Nabi, lanjut. Keduanya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Isi sabdanya, tidak ada suatu cobaan ya, yang menimpa orang mukmin. Apa saja bentuk cobaannya? Seperti sakit biasa, sakit ringan, sakit biasa, terus kesusahan, susah, terus sakit berat apapun namanya, terus kesedihan, sedih, terus dan kecemasan termasuk galau di sini. Melainkan Allah Ta'ala menghapus dosa-dosanya karenanya. Diampuni oleh Allah. Berarti kalau gitu saya kalau kena musibah itu peluntur dosa. Iya, bisa jadi Anda istighfar, dosa Anda tidak diampuni oleh Allah. Tapi begitu Anda kena musibah, itulah cara Allah menghapus dosa-dosa Anda. Itu. Makanya sampai sayang ini kitabnya tidak saya bawa, Tirmidzi. Sampai katanya Nabi ada orang itu diuji nggak kelar-kelar. Diuji anaknya, diuji istrinya, diuji suaminya, orang tuanya meninggal, bahkan dia mungkin rumahnya kebakaran, mungkin digendam orang, terus tidak selesai-selesai. Apa katanya Nabi? Allah hendak mematikan orang itu tanpa satu pun bawa dosa. Orang ini mau diwafatkan, satu pun nggak bawa dosa, karena dosanya sudah dihisap dengan musibah itu. Makanya baca, Alhamdulillah ala kulli hal. Lu Bapak ini katanya sehat, Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Lu kok bisa nikmat Pak? Oh Bapak ini keluar masuk ICU. Ya ini mungkin cara Allah untuk menghapus dosa saya. Alhamdulillah. Daripada saya dikasih sehat terus tapi diadab oleh Allah. Mudah-mudahan dengan seperti ini Allah ampuni dosa-dosa saya. Lu itu mestinya itu. Tapi berat kayak begini nih berat. Biasanya mengeluh. Baru untuk cekot-cekot sedikit. Ya Allah sambatannya. Ya, kata istrinya, masing sabar, waduh gak ngerti cekot-cekot ini. Ya Ustaz, dongakno Mas, tohur, cekot-cekot. Gak sabar mestinya. Wong dia itu dikasih sehat bertahun-tahun, baru sakit gigi sehari, sudah sambatan setengah mati. Mestinya, mungkin saya pernah melakukan dosa. Ini untuk melontarkan dosa. Lupa kenapa ndak taklim? Allah ngasih saya nikmat Ustaz. Loh, apa ini? Saya diuji oleh Allah nikmat sakit Ustaz. Ya. Loh kenapa Bapak kok gembira diuji nikmat sakit? Lah ya apa Ustaz? Ini untuk melunturkan dosa. Ya. Mungkin ini jalan Allah menghapus dosa-dosa saya. Mungkin dengan taubat saya tahajud, saya minta sama Allah belum dikabulkan. Mungkin caranya ya ini Ustaz. Saya husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Loh itu. Bisa kira-kira Bapak Ibu? Insya Allah gak bisa. Insya Allah gimana? Itu insya Allah bisa. Ya, lisannya memuji Allah itu syukur. Terakhir, yang ketiga, rukun syukur yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Oh itu loh. Bagaimana syukur dengan anggota badan? Ya tadi contohnya Rasul, beliau tahajud sampai pecah-pecah, bengkak kakinya, kepingin disebut hamba yang pandai, bersyukur. Lah bagaimana Anda disebut orang itu disebut hamba bersyukur? Lawang sholat berjamaah di masjid nggak pernah. Iya. Terus amalan-amalan sunnah mulai ditinggalkan. Dulu belum punya mobil. Kalau ketemu orang, lewati orang, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum. Begitu dikasih nikmat punya mobil, salamnya ganti. Tik. Itu pun kacanya nggak dibuka, tutup. Kenapa dikasih nikmat kok malah luntur? Kenapa dikasih nikmat kok malah jauh dari tuntunan? Mestinya dikasih mobil, dikasih kendaraan, dikasih kenikmatan, tambah sregep ibadahnya. Bukan tambah lentur dan luntur. Bagaimana disebut hamba bersyukur yang kayak begini? Makanya buktikan.
Tunjukkan, bukan sekedar klaim, pengakuan, tapi pembuktian. Tunjukkan anggota badan kita dengan melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah. Itu mestinya, ya. Baik, kita lihat mana dalilnya. Syukur dengan anggota badan. Dalilnya adalah, yaitu tadi sudah kita baca ya, dalam riwayat Muslim, riwayat Bukhari tadi ya, tentang cerita Aisyah tadi, di mana Nabi kalau sholat malam sampai bengkak kaki beliau. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sampai di sini ya, karena kita berbagi ilmu dengan teman-teman kita, saudara kita di Darmo. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan materi yang ketiga tentang syukur nanti ya. Apa itu yang ketiga yang kurang itu? Tips supaya disebut hamba yang pandai bersyukur. Sama yang keempat, cara bersyukur yang salah. Cara bersyukur yang salah. Wallahu a'lam wa bishawab ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya tidak buka tanya jawab karena waktunya sudah lebih ya. Maka kita tutup saja dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.